Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Tushifa, NPM 191506141 dari Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan melakukan tugas dari modul 10.4.4 di Cisco NetAcad menggunakan paket tracer. Di sini kita akan build a switch and router network. Jadi kita akan membangun switch dan router, jaringan switch dan router. Di sini di modul ini sudah ada tab topologi, tab objektif, sama tab activity, sama tab untuk addressing-nya. Bisa lihat di sini. Untuk dari topologi, di sini sudah ada komponen yang dipakai, yaitu PCA, switch, router, dan PCB, dan juga sambungan-sambungan kabelnya. Di sini di topologi sudah digambarkan. Kemudian di activity ini menunjukkan step-step yang akan kita lakukan pada modul ini. Yang pertama yaitu kita akan set up the topologi, kemudian mengkonfigurasikan dan mengkonfigurasikan device dan juga memverifikasi connectivity, dan juga di part 3 ada display device information. Kemudian di sini ada addressing table. Addressing table ini berisi IP address dari device. Ada R1 ini router 1, S1 switch, PCA, dan PCB. Di sini IP address-nya prefix dan default gateway. Di sini ada prefix dari router, itu ada di sini sudah tercantumkan yang akan kita konfigurasikan nantinya. Di sini ada addressing table. Kemudian langsung saja kita ke activity-nya. Di part 1 yaitu setup the topologi. Yang pertama move. Jadi kita pindahkan router dan switch dari self itu di sini menuju dari self di sini menuju ke rack di sini. Sekarang router yang kita pakai router di sini R1 kita pindahkan ke rack. Di sini ada R1, kemudian kita pindahkan switch. Di sini ada S1, kita pindahkan. Nah, jadi di sini R1 router di atas dan switch di bawah. Kemudian yang kedua, pindahkan PC ke table. Di sini PC, ada PCA dan PCB. Kita pindahkan ke table PCA dan PCB juga. Pindahkan ke table. Terus selanjutnya, label the device sesuai dengan topologi dan addressing table-nya. Ini addressing table, bisa kita lihat di interface-nya. Jadi di topologi dari PCA ke switch itu F06, kita pilih kabelnya dulu. Pas Ethernet ke switch F06 di sini. Kemudian dari switch ke router, F05 di sini, dan routernya G001. Sini.
Kemudian dari router ke PCB. Dari router ke PCB, di routernya dia gen 000. Ini gen 000 ke PCB di sini. Oke, udah selesai. Sesuai topologi. Jadi power on all the device. Jadi kita power untuk kabelnya sudah, sekarang kita power on. PC-nya sudah, switch-nya. Motornya di sini. Oke. Udah power on, sekarang kita ke part 2 yaitu mengkonfigurasikan device dan juga memverifikasi jaringan connectivity-nya. Pertama, assign static IP information to the PC interface. On the PCA, di sini, on the PCA, di PCA desktop IP configuration, terus nah selanjutnya mengkonfigurasikan ini sesuai dengan PCA dan PCB-nya sesuai dengan addressing table-nya di sini. PCA, oke. Jadi di sini PCA, kemudian untuk ininya, ini yang 192.168 ya. 192.1. Kita ke yang PCB. Di sini PCB yang terbawah. Ini untuk yang PCB-nya.
Sininya 1. Gateway-nya yang kolom selanjutnya yang di sini ada 192 titik 0.1 di sininya kita exit. Nah, untuk selanjutnya itu kemudian command prompt ada di sini command prompt. Kita coba ping di sini. Coba ping dan PCA berarti 192.18.1.2.1.3. Ya, bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita ping lagi dengan address yang PCB 168.0.3. Nah, kalau kita ping dengan ya kalau misalkan kita ping dengan IP address PCA juga dia muncul reply from di sini ada waktu dan tapi kalau misalkan kita ping dengan IP address PCB dia tidak terhubung di sini karena PCA sama PCB belum terhubung, makanya kita butuh switch dan router untuk menghubungkan kedua PC tersebut. Yang dimana sekarang switch sama routernya belum kita konfigurasikan. Jadi ini ada di step 2, kita mengkonfigurasikan router. Untuk selanjutnya itu kita hubungkan dengan kabel dari router ke PC-nya. Jadi di sini dari port konsol di router terhubung ke di sini PCA-nya di port yang exec mode itu. Sudah terhubung, kita bisa konfigurasi di terminal seperti ini. Selanjutnya untuk konfigurasi router di sini di PCA, desktop, terminal. Oke, di sini saya sudah mengkonfigurasinya dengan router. Jadi berikut kode untuk konfigurasi. Dan di akhir ada clock set untuk interface gigabit Ethernet 000 dan interface gigabit Ethernet 001. Kemudian untuk pengecekannya bisa melalui command. Oke, untuk pengecekannya kita close. Jadi saya sudah untuk
konfigurasi router sudah, dan untuk pengecekannya di command prompt, terus bisa ping dengan di PCA, ping dengan IP address PCB, dan di sini sudah ada waktu yang keluar. Jadi sudah menunjukkan kalau PCA dan PCB sudah terhubung. Selanjutnya, step selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan switch. Untuk step selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan switch, di mana kita hubungkan dengan kabel di konsol switch terhubung dengan di konsol switch di sini terhubung dengan PCB, dan kita di PCB, terminal di PCB, di sini kita bisa lihat untuk ada, jadi untuk step-stepnya itu kita memasukkan konfigurasi mode, kemudian memasukkan nama switch, di sini konfigurasi mode, masukkan nama switch yaitu dengan hostname S1, kemudian mengkonfigurasi dan mengaktifkan VLAN. Di sini interface VLAN dengan IP address switch, kemudian ada no shutdown exit. Selanjutnya mengkonfigurasikan default gateway. Di sini mengkonfigurasikan default gateway dengan IP default gateway dari switch, dan selanjutnya save running configuration di sini, copy running configuration, startup configuration, dan kemudian setelah sudah bisa kita tutup dan kita lihat di command prompt-nya, kita bisa ping dengan IP address PCA, dan di sini sudah terlihat kalau terhubung PCA dan PCB untuk pengecekannya. Kemudian step 4 tadi pengecekan yang kita lakukan. Untuk part 3 itu display device information. Udah habis ini tidur. Selanjutnya untuk display device information, untuk mengetahui informasi yang sudah kita hubungkan tadi, device-device-nya. Yang pertama, yaitu display routing table on the router. Jadi, di sini, di terminal, kita bisa lihat show IP route-nya. Ini kita bisa show IP route. Show IP route-nya, dan sini show IP route. Nah, untuk di IP route ini sendiri, kode yang digunakan itu ada kode C dan L. Kode C itu di sini dijelaskan kode C adalah connected dan L adalah lokal. Kemudian untuk pada kode C, di kode C itu ada dua root yang terhubung. Jadi di sini ada 1 dan juga 2. Dan untuk interface yang terhubung itu ada gigabit Ethernet 000 sama gigabit Ethernet 001. Kemudian kita lihat juga show IPv6 version 6 root. Nah, kalau di IPv6 versi 6 ini, dia kode yang digunakan itu juga ada 2, yaitu C dan L, yaitu connected dan lokal. Tapi di sini dia C-nya ada 2 dan L-nya ada 3.
untuk dekodasi sendiri itu ada 2 tadi yang terhubung, dan untuk interface yang terhubung dekodasi itu ada gigabit Ethernet 000 dan gigabit Ethernet 001. Selanjutnya kita lihat menyajikan informasi di R1 dengan show interface gigabit 001. Oke. Show 001 show interface. Di sini kita bisa lihat untuk statusnya sendiri itu dia up atau connected dari interface Gen 001 ini. Kemudian untuk address-nya atau MAC address-nya itu ada 0060.4731.8102, dan untuk internet address-nya adalah 192.168.1.1/24. Itu untuk internet address. Kemudian kita cek lagi informasi ini, IPv6 versi 6-nya. Untuk IPv6 versi 6 ini, dia statusnya up atau connected, dia terkoneksi, dan juga untuk MAC address-nya dia tidak memiliki MAC address karena untuk IPv6 versi 6 sendiri itu sudah menggunakan IP biasa untuk pengenalannya. Kemudian selanjutnya itu internet aksesnya itu di sini IP address-nya yaitu 2001/DB8/ACAT/1. Untuk subnetnya itu ada 2001/DB8/ACAT//64. Terus informasi selanjutnya kita bisa show IP interface brief. Jadi di sini kita bisa melihat interface apa yang terhubung dengan IP address-nya, kemudian kita juga bisa mengecek statusnya. Kalau up itu berarti dia terhubung, kalau down itu dia tidak terhubung. Lihat di sini. Selanjutnya kita bisa kita lihat informasi yang IPv6 versi 6-nya. Ini. Ini kita bisa lihat ada 2 interface yang terhubung, yang terkoneksi itu gigabit Ethernet 000 dan gigabit Ethernet 001. Karena dia statusnya adalah up, yang lainnya down di akhir, karena dia tidak terhubung. Kemudian selanjutnya, jika interface gigabit Ethernet 001 itu down, di sini gigabit Ethernet 001 dia down, bukan statusnya down, bukan up. Apa yang harus kita lakukan untuk dia jadi up? Yang harus kita lakukan adalah
kita mengkonfigurasi terminal kita mengkonfigurasi terminal, kemudian memasukkan IP address-nya, kemudian IP basic versi 6-nya juga. Kalau misalkan sudah terkonfigurasi dan kodenya baik, dia akan mengubah status menjadi up. Dan selanjutnya kalau misal jika ada yang salah dari konfigurasi tersebut dan menggunakan IP address dari 192.168.1.2 di gigabit 001 di interface ini, 1.2 di akhir, itu tidak bisa karena IP address itu sudah digunakan oleh switch, jadi akan bertabrakan seperti itu. Jadi dia tidak akan terkoneksi kalau menggunakan IP address 192.168.1.2. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di switch show IP interface brief. Nah, di sini juga dapat terlihat interface mana saja yang terhubung, yaitu ada dua, interface Fast Ethernet 05 dan Fast Ethernet 06, karena di status protokolnya dia up dan yang lainnya itu down karena tidak terhubung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.